Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Perkenalkan, nama saya Fadila Salma Ramadhani dengan NIM 210910302059 dari Program Studi Sosiologi. Halo, perkenalkan aku Indah Maratu Soliha dengan NIM 210910302064 Prodi Sosiologi. Nama saya Amelia Fitinita Putri dengan NIM 21080311010161 dari Prodi D3 Manajemen Perusahaan. Perkenalkan, nama saya Daniel Ganda Kristianto, NIM 210110101042 dari Prodi Sastra Inggris. Perkenalkan, saya Rolika Firinanda dengan NIM 210910302033 dari Program Studi Sosiologi. Pancasila sebagai sistem etika. Berikut ini adalah kasus-kasus di masyarakat yang berkaitan dengan etika. Yang pertama adalah kasus seorang murid yang tega menganiaya gurunya sendiri hingga tewas. Kejadian ini terjadi pada hari Senin 21 Oktober 2019 di salah satu SMK di Manado di Sulawesi Utara. Pelaku berinisial FL merupakan siswa yang tega melakukan penusukan kepada gurunya sendiri yang bernama Alexander Pangke. Kejadian yang berujung maut ini awalnya terjadi karena beliau Bapak Alexander Pangke yang menegur muridnya FL supaya tidak merokok dan menyuruhnya untuk pulang. Akhirnya FL menyanggupinya dengan pulang ke rumah, namun kembali lagi ke sekolah sambil membawa pisau, dan pisau yang dibawanya itu dia tusukkan kepada gurunya hingga gurunya tewas. Hai, kali ini aku akan membahas sedikit tentang korupsi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di Indonesia korupsi termasuk dalam tindak pidana yang melanggar hukum dan juga tindakan tercela yang melanggar etika. Sebenarnya apa sih korupsi itu? Dari segi bahasa, korupsi berasal dari kata corruption atau corrups yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dengan kata lain, korupsi merupakan perbuatan tidak jujur yang merugikan, menimbulkan kerusakan atau dampak negatif yang biasanya melibatkan penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri, dan jelas merugikan orang banyak. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa korupsi merupakan tindakan yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian suatu negara. Definisi tersebut dapat diperluas dengan cakupan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan menambahkan bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat dan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki seseorang atau kelompok. Lalu, apa sih yang menyebabkan orang melakukan tindak korupsi? Menurut Jack Bullock dalam Gun teori, penyebab dari korupsi sendiri adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Dari sini dapat diketahui bahwa selain faktor internal dari dalam individu seperti adanya keserakahan atau ketidakpuasan yang dimiliki oleh individu itu, juga adanya suatu kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi guna memenuhi kebutuhan yang seolah tidak ada habisnya, sehingga individu atau kelompok yang melakukan tindakan tersebut tanpa pikir panjang melakukan kecurangan atau melanggar hukum dan etika yang ada di masyarakat. Selain itu, adanya pengungkapan yang tidak begitu jelas ya dari pelaku korupsi juga menyebabkan potensi berbuat korupsi ini semakin besar. Padahal kan jelas merugikan dan dapat dihukum dengan pidana yang sangat berat. Contoh saja, salah satu contoh tindak pidana korupsi yang belakangan ini sempat marak diberitakan
adalah kasus korupsi bantuan sosial oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara pada sekitar Desember 2020. Tindakan tersebut berdampak signifikan bagi negara serta berakibat pada menurunnya kepercayaan publik serta kepada pemerintah, serta melanggarnya dasar-dasar moralitas dan etika karena tindakan tersebut tidak sesuai norma dan peraturan yang berlaku, sehingga wajar saja bila tindakan korupsi ini mendapatkan hukuman yang berat dan dibenci oleh masyarakat. Berdasarkan pandangan etika, tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dapat dikaji melalui teori deontologi dan teleologi. Berdasarkan teori deontologi, pelaku korupsi telah mengambil hak masyarakat yang seharusnya dapat dirasakan manfaatnya secara luas. Namun, karena adanya korupsi, maka kekayaan negara tersebut hanya dapat dirasakan oleh seseorang atau sebagian kecil dari orang itu. Selain itu, dari segi keadilan, tindakan korupsi ini juga menunjukkan adanya ketidakadilan antara pejabat pemerintah dan publik, di mana seolah pejabat negara ini memiliki privilege yang lebih atas akses kekayaan negara, sehingga potensi dalam penyalahgunaan lebih besar daripada masyarakat pada umumnya. Sementara dari segi teologi, Christian Wolff menegaskan bahwa dalam memandang tindakan korupsi ada 3 etika, bukan hanya terkait baik dan buruk, tetapi harus diimbangi dengan benar dan salah, terlebih di mata hukum yang berlaku. Ajaran teologi ini bersifat situasional karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat bergantung pada situasi tersebut tertentu gitu ya. Seperti alasan yang dinyatakan oleh koruptor saat pembelaan. Mereka menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukannya semata-mata untuk mensejahterakan keluarganya, padahal di sisi lain akibat dari tindakannya tersebut itu dapat merugikan banyak orang secara lebih luas. Maka cara yang dapat dianggap benar oleh pelaku rupanya bertentangan dengan hukum yang berada di masyarakat, sehingga tindakan tersebut tidak sepenuhnya dibenarkan. Lebih lanjut lagi, alasan yang mendasari tindakan korupsi adanya egoisme yang tinggi di mana mereka itu merasa bahwa kepentingannya itu lebih penting di atas kepentingan orang lain, serta mereka memandang bahwa perbuatan yang dilakukan ini tuh memiliki manfaat, namun konsepnya hanya utilitarian atau manfaat yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian pihak saja. Jadi dari sini kan kita dapat menyimpulkan bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang memang merugikan masyarakat luas dan hanya menguntungkan satu atau sebagian pihak saja, yang mana hal seperti ini secara etika tidak bisa dibenarkan karena pada prinsipnya kesejahteraan sosial merupakan hal yang perlu diwujudkan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama. Manajemen perusahaan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya bahwa dengan adanya contoh-contoh kasus di masyarakat, maka di sini memerlukan Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan way of life bangsa Indonesia. Selain itu, merupakan struktur pemikiran untuk memberi tuntunan kepada masyarakat dalam bertingkah laku dan bersikap. Pancasila sebagai sistem etika memiliki fungsi mengembangkan dimensi moralitas dalam individu sehingga memiliki sikap spiritualitas. Selain itu, berfungsi sebagai moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan aspek kehidupan. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa, kandang, padang rumput, kebiasaan adat, watak, perasaan, bersikap, dan cara berpikir. Secara etimologi, memiliki arti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan bisa disebut dengan kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral.
Arti secara luasnya yaitu ilmu yang membahas kriteria baik dan buruk. Etika berkaitan dengan nilai. Nilai adalah kualitas yang tidak nyata karena tidak ada untuk dirinya. Etika merupakan filsafat moral, sedangkan etiket merupakan sopan santun atau adat istiadat. Etika Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan dan lebih dekat pada pengertian etika keutamaan karena tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika yaitu yang pertama, korupsi di mana-mana melemahkan sendi kehidupan. Terorisme mengatasnamakan agama merusak toleransi, meluluhlantahkan semangat persatuan, mengancam terjadinya disintegrasi, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, kesenjangan antara kaya dan miskin, adanya ketidakadilan hukum, kurangnya kesadaran dalam pembayaran pajak. Etika diperlukan karena berisi tuntunan nilai moral yang hidup, namun perlu kajian dalam kritis rasional. Alasan diberlakukannya Pancasila sebagai sistem etika yaitu yang pertama, dekadensi moral masyarakat yang membahayakan, yang kedua, korupsi merajalela karena tidak ada rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugas, yang ketiga, kurang rasa kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak, yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia ditandai dari melemahnya penghargaan terhadap hak orang lain, dan yang kelima adalah kerusakan lingkungan berdampak pada aspek kehidupan. Sumber historis tentang Pancasila sebagai etika. Pada masa Orde Lama, Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Akan tetapi, pada masa itu, nilai-nilai moral sudah ada di pandangan hidup masyarakat. Masyarakat pada masa Orde Lama sudah mempunyai nilai-nilai kemandirian yang oleh Soekarno sendiri menyebutnya dengan berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika ini disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Nah, di era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang akhirnya menjurus kepada pelanggaran etika politik. Ya, salah satunya dengan abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif maupun di yudikatif. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan di berbagai etnik yang ada di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika ada pada norma-norma dasar yang menjadi sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya dan sifatnya konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, serta ekonomi. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada masa Orde Lama diselenggarakan sebuah pemilu yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik. Tidak dapat dikatakan bahwa pada masa Orde Lama ini mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada sebuah tudingan dari pihak masa Orde Baru bahwa pada masa Orde Lama ini pemilunya dianggap terlalu liberal. Kedua, pada masa Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam penataran P4. Dan pada masa ini juga muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, sistem etika Pancasila di era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring berjalannya waktu, disadari juga bahwa demokrasi jika tidak dilandasi dengan sistem etika politik akan menjurus ke penyalahgunaan kekuasaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan sistem etika dan etika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, argumen tentang tantangan sistem etika. 1. Pada Orde Lama terdapat sikap otoriter yang tercermin dalam penyelenggaraannya. 2. Pada saat Orde Baru, KKN menguntungkan segelintir orang saja dan yang lain menderita.
Yang ketiga, pada masa reformasi terdapat euforia kebebasan politik. Selanjutnya, etika Pancasila sebagai sistem etika. 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. 2. Hakikat sila kemanusiaan, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi. 3. Hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individual atau kelompok, yang berlandaskan pada semangat kebersamaan. Solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Keempat, hakikat sila kerakyatan yang terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang terakhir, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah tutur kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.